akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian jurnal. Jurnal adalah suatu buku harian tempat mencatat semua transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan secara sistematis dan kronologis. Pencatatan dilakukan berdasarkan bukti-bukti dengan menyebutkan akun yang ada di debit dan di kredit. Prosesnya disebut menjurnal atau journalizing. Selanjutnya adalah fungsi jurnal. Ada 5 fungsi jurnal, yaitu yang pertama fungsi mencatat. Jurnal merupakan tempat mencatat setiap terjadi transaksi keuangan, baik yang bersifat internal maupun transaksi eksternal. Kemudian yang kedua fungsi storage. Jurnal mencatat transaksi perusahaan secara kronologis, berdasarkan urutan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian yang ketiga ada fungsi informasi. Jurnal memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Yang keempat ada fungsi analisis. Jurnal berfungsi sebagai sarana untuk menganalisis transaksi mana yang dicatat di sisi debit dan di sisi kredit. Yang terakhir yaitu fungsi instruksi. Jurnal bersifat memerintah untuk melakukan pencatatan akuntansi berikutnya atau posting ke buku besar. Baik, kemudian adalah jurnal umum. Dalam siklus akuntansi, langkah pertama yang dilakukan adalah mencatat transaksi ke dalam jurnal. Jurnal berasal dari kata journal bahasa Perancis yang artinya buku harian. Jurnal adalah alat yang digunakan untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Pedoman untuk menganalisis akun-akun yang terjadi pada jurnal umum yaitu harta ketika bertambah berada di debit, utang ketika bertambah berada di kredit, modal ketika bertambah di sebelah kredit, pendapatan ketika bertambah di sebelah kredit, dan beban ketika bertambah di sebelah debit. Nah, begitu pula sebaliknya. Tetapi ada kelompok akun harta yang ketika bertambah tidak di sebelah debit, tetapi di sebelah kredit, yaitu akumulasi penyusutan harta tetap. Jadi semisal ada akumulasi penyusutan dan bertambah, posisinya di kredit karena akumulasi itu sifatnya mengurangi harta. Kemudian ada akun RAIF. Kalau bertambah dia tidak di kredit tetapi di sebelah debit. Walaupun pref itu termasuk golongan modal, karena pref itu juga sifatnya mengurangi modal. Adalah soalnya, Zolin Cho membuka Zolin Windows Washing pada tanggal 1 Juli 2018. Berikut ini adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Juli. Jadi, Zolin Cho ini adalah nama yang punya, Zolin Windows Washing adalah nama perusahaannya, dan kamu adalah bendaharanya. Terus di sini ada transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli dan diminta untuk membuat jurnal umum selama bulan Juli. Nah, setelah itu mari kita susun jurnal umumnya bersama-sama. Nah, ini kita mulai dari soal yang pertama. Nah, ini transaksi tanggal 1 Juli, Zolin menginvestasikan kas sebesar 12.000. Nah, di kolom sebelah sini kita tuliskan Juli 2018 dan sebelahnya dituliskan tanggal 1. Karena itu transaksinya tanggal 1 Juli. Nah, kan menginvestasikan kas sebesar 12.000, berarti kan menerima kas di debit 12.000, kemudian kreditnya masuk pada modal. Karena kamu menerima modal 12.000. Kemudian tanggal 2 Juli membeli peralatan seharga 6.000, pembayaran secara tunai sebesar 3.000 dan sisanya dilakukan secara kredit. Kita tulis dulu tanggal 2, setelah itu debitnya peralatan seharga 6.000, tetapi baru dibayar 3.000, jadi kasnya 3.000. Nah, berarti sisanya termasuk ke utang karena itu debit dan kreditnya belum seimbang ya. Nah, utangnya itu 3.000. Lanjut ke soal nomor 3. Tanggal 3 Juli membeli secara kredit perlengkapan alat pembersih sebesar 1.300. Nah, ditulis dulu tanggal 3, kemudian perlengkapan bertambah sebesar 1.300.
Nah, karena membelinya secara kredit, berarti utangnya bertambah dan berada di posisi kredit sebesar 1.300. Kemudian soal nomor 4. Tanggal 5 Juli membayar tunai untuk polis asuransi untuk 1 tahun sebesar 1.200 efektif pada tanggal 1 Juli. Nah, tanggal 1 Juli ini sebenarnya tidak berpengaruh kepada transaksi karena ini cuma sebagai keterangan kalau asuransi itu dimulai pada 1 Juli gitu. Nah, kita tulis transaksi tanggal 5. Membayar asuransi itu berarti termasuk ke beban asuransi. Nah, jika beban bertambah itu masuknya kan ke debit sebesar 1.200 dan kreditnya karena itu membayar secara tunai berarti kreditnya kas sebesar 1.200 juga. Lanjut ke soal nomor 5. Tanggal 12 Juli menagih kepada konsumen atas jasa pembersihan sebesar 2.500. Nah, kita tulis dulu tanggal 12, tapi ini kan tanggal 12 baru menagih, belum mendapatkan uang. Jadi kita tulis saja di debitnya itu piutang dan kreditnya itu pendapatan sebesar 2.500. Lanjut soal nomor 6. Tanggal 18 Juli membayar untuk utang pembelian peralatan sebesar 1.000 dan utang pembelian alat pembersih sebesar 800. Tanggal 18 membayar utang itu berarti masuknya ke utang usaha di debitnya. Nah, kemudian ini langsung dijumlahkan aja 1.800. Nah, kreditnya karena ini membayar secara tunai ya, masuknya berarti kas senilai 1.800 juga. Lanjut ke soal nomor 7. Tanggal 20 Juli membayar tunai gaji karyawan sebesar 1.200. Kita tulis dulu tanggal 20 membayar tunai gaji karyawan berarti masuknya ke beban gaji itu senilai 1.200.000. Kemudian kreditnya kas karena itu mengurangi kas kita. Ke soal nomor 8, tanggal 21 Juli menerima uang tunai dari konsumen atas tagihan pada tanggal 12 Juli sebesar 1.400. Nah, kita cek dulu tadi tanggal 12 Juli itu soal nomor 5. Nah, pada tanggal 12 Juli tadi kan kita udah nagih sebesar 2.500 dan sekarang tanggal 21 Juli itu sudah dibayar tapi hanya sebesar 1.400. Kita tulis transaksi pada tanggal 21 Juli karena sudah ditagih berarti kasnya bertambah sebesar 1.400. Nah, kreditnya itu bukan pendapatan tetapi piutang karena
piutang berkurang, itu masuknya ke kredit. Kemudian kita lanjut soal nomor 9. Tanggal 25 Juli menagih konsumen atas jasa pembersihan sebesar 3.000. Nah, ini tanggal 25. Karena ini baru menagih, jadi ditulis piutang lagi sebesar 3.000 dan kreditnya itu pendapatan jasa juga sebesar 3.000. Lanjut ke soal nomor 10. Pada tanggal 31 Juli membayar biaya gas dan bensin truk untuk bulan Juli sebesar 200. Nah, kita tulis dulu tanggal 31. Nah, debitnya itu masuk ke beban gas dan bensin itu sebesar 200. Kemudian kreditnya itu kas karena ini mengurangi kas kita. Soal terakhir, tanggal 31, Zolin melakukan pengambilan pribadi sebesar 3.000. Berarti ini masuknya ke prive. Nah, kita tulis dulu tanggal 31. Nah, kalau prive bertambah itu masuknya ke debit. Jadi kita tulis dulu prive debit 3.000. Kemudian kreditnya adalah kas sebesar 3.000 juga. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal menjumlahkan. Nah, kalau sudah selesai itu kita jumlahkan ya semuanya. Terus kolom-kolom yang tidak terisi itu kita isi strip-strip saja supaya lebih rapi. Nah, ini juga untuk menghindari terjadinya kecurangan. Nah, setelah saya jumlahkan, untuk debit itu 33.600 dan kreditnya juga 33.600. Nah, berarti seimbang ya. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Apabila terdapat kesalahannya, saya meminta maaf.